Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kami Adik Game Virus. Terima kasih sudah selalu bergabung di channel Adik Game Virus untuk supportnya dan semua pemirsa yang sudah mantengin video dari kami. Matur suwun. Sekarang ini kami ada pertemuan silaturahmi ya, lama nggak ketemu. Dan ini ada dari Semarang, Mas Sofan, Mustafa Ali Sofan, dan ada Mas Is, ini dari Kudus, dan juga Mas Gusminan, dia dari Demak. Tempatnya itu di dekat masjid ya Mas? Masjid Demak. Sekarang saya mau membahas, kemarin tuh ada yang banyak bertanya tentang batu virus ya. Ada yang bertanya tentang Abdul Roza, ada yang pasar virus kayak apa, dan juga ada yang bertanya tentang batu polos. Mari kita ngobrol bersama. Ini ngobrol biasa, jangan kita tanya dari Mas Sofan dulu yang ada di Semarang. Ini adalah salah satu, beliau ini importer virus dan Yaman dari Iran sana ya. Dan yang Yaman itu ada beberapa jenis ya. Yaman itu banyak jenisnya, mungkin sekitar 8. Jadi yang polosan saja sudah ada 4 macam, merah, terus kuning, biru, sama hitam, dan yang motif ada Daudi yang bercorak seperti mata kecil dan sejenis akar. Terus ada yang jenis kayak macan totol, itu namanya Maliki. Jadi Yaman itu tidak harus hitam Habashi, tapi beberapa macam terkandung di tanah sana, yang tepatnya bukan di kota Sana'a. Yang orang pasar bilang itu ini Yaman dari Sana'a, itu sebenarnya Sana'a itu kota yang ada pasarnya, galeri pasar. Ya betul. Di situ tempat orang wisata yang mencari aksesoris khusus Yaman. Tapi batu Yaman sendiri terdapat di kota Tanah Damar. Tanah Damar. Okay. Kalau itu yang seperti apa itu pusar bumi gitu loh ya, yang coraknya. Ya kayak... itu namanya Aki Sulaiman Jaza, Ainu Sulaiman. Yaman tapi ya namanya... motifnya seperti mata gitu, berwarna-warna. Yang seperti pusar itu. Betul, biasanya ada orang-orang lama yang lebih fanatik dengan motif, ya biasanya carinya yang Ainu Sulaiman itu. Jasa. Kalau yang seperti kalsedon itu namanya dari? Itu kalau di Indonesia termasuk jenis kalsedon. Kalau merah itu Carnelian kalsedon yang banyak juga di Indonesia, Afrika, dan di Cina. Jadi kalau memang mencari batu Yaman harusnya dari Yaman, bukan dari Afrika atau Cina atau Indonesia. Warnanya yang coklat, agak merah, kadang ada yang merah gitu ya. Betul, orang kuno biasanya yang Habashi itu justru yang warnanya hitam disandar kuning orange. Kalau yang warnanya merah itu malah beredar baru di tahun-tahun baru, bukan. Berarti kembali lagi harus mengetahui batu Yaman itu seperti apa ya. Betul. Takutnya batu Indonesia coklat merah di Yaman gitu kan. Masa Yaman Indonesia. Terus kembali lagi untuk biasanya sampai ini kan importer batu-batu virus dari Iran. Kalau dari tambang Amerika atau kita sudah belum? Kebetulan dari dulu saya ambil dari Iran. Iran. Tapi tidak menutup kemungkinan, karena saya butuh ilmu, saya tetap ambil beberapa contoh dari Amerika, dari Cina untuk perpaduan. Harus kita punya dulu yang model gini nanti ya ilmu titan ya kan. Jadi pengetahuan itu tidak ngambang karena sudah punya dan sudah beli. Tidak membaca ajaran gitu. Untuk pasarnya Mas, misalkan impor dari Iran, ya itu kan jauh. Dan mungkin itu beli satu atau beli banyak atau gimana sistemnya? Ya, pembelian ke luar negeri sangat berisiko. Ini catatan buat penggemar batu semua yang masih baru-baru. Jadi banyak online yang menjual batu dari negara ini, tapi cukup harus hati-hati karena dari beberapa pengalaman saya sendiri pernah ketipu dengan pembelian online. Sekarang sudah punya channel yang
bisa bertanggung jawab dan bisa sampai di Indonesia dengan harga yang cukup ya, untuk menengah ke atas ada, untuk menengah ke bawah juga ada. Oh, berarti sistemnya harus seperti itu tadi. Ya. Misalkan beli satu malah nggak ketemu ya? Ya, nggak ketemu. Kalau Dan mahal harus murah. banyak pengorbanan. Kalau misalkan ada pemirsa semuanya belum pernah punya batu misalkan, Ya. langsung beli dari tambangnya langsung lewat apa itu media misalkan. Kebetulan penjualnya jujur, untuk harganya murah di Indonesia atau saya kira cukup tinggi kalau justru beli di luar negeri, malah virus itu terkenal murah malah di Indonesia. Oh gitu ya. Makanya teman saya yang ada di Iran juga melihat pasar Indonesia cukup unik katanya. Kenapa di Indonesia kok bisa murah virus-virus? Mungkin setelah bosan ganti clear ya kan, Ya. ditukar-tukarkan juga kan ada seperti itu. Nah untuk apa itu importer tersendiri, misalkan ambilnya banyak itu mungkin kan lebih murah. Lebih murah. Apa karena itu ya? Ya, di situ ada kesempatan ketika kita mau menjadi reseller, Anda bisa dapat murah karena pembelian banyak. Tapi murahnya itu nggak murah gitu ya. Ya berbeda sedikit. Dan itu harus kenal sama orang yang bisa bertanggung jawab. Untuk di Semarang sendiri bagaimana untuk virus dan Yaman? Selama ini saya berjalan dari tahun 2014, virus itu sangat bagus karena memang saya berdagang Yaman dan batu virus ini Di tidak pasar ada. Dago ya, Ya. Semarang ya. Saya ada toko di sana, terus tidak ada pasang surut atau ramai, jadi stabil. Itu bagian Semarang tengah atau timur atau mana? Semarang Utara untuk pasar Dargo. Jalan Dargo, Ruko Ruko Batu Akik ya. Nah, Jadi pemirsa semuanya kalau ke Semarang jangan lupa mampir di Semarang mana? Pasar Dargo. Pasar Ya. Tengah atau mana? Pasar Tengah Dokter Cipto. Pasar. Dekat Jalan Dokter Cipto. Maksudnya masuk Semarang Timur atau Semarang Tengah. Semarang Tengah? Semarang Timur. Oh Semarang Timur. Iya. Semarang Timur Iya. di Pasar Dargo Jalan Dr. Cipto. Iya. Nanti cari di situ Pasar Dargo, Pasar Khusus Akik di Galeri Mas Mustafa. Namanya Mustafa Store. Ya, Di situ banyak sekali koleksinya, ini yang dibawa cuma beberapa aja ya. Berarti masih ramai gitu. masih ramai sampai saat ini, masih ramai dan bisa bagi yang masih belum tahu perbatuan virus bisa datang ke sana. Nanti banyak orang-orang yang memberikan edukasi tentang virus. Oh gitu. Kalau di sini sendiri Pati Jawa Tengah tempat saya memang sebenarnya sudah pecinta batu itu memang sangat tipis, sangat sudah sepi lah. Cuma saya kan alhamdulillah mempunyai teman-teman batu komunitas di seluruh Indonesia, jadi saya bisa sana sini teman semua pecinta-pecinta dan pembeli-pembeli itu masih ada karena yang namanya batu kan harus senang dulu ya kan. Ya. Oh, gitu. Kembali setelah itu kita tanya untuk yang di Kudus Mas Is Abdullah. Mas Is Abdullah ya, ini adalah pedagang batu virus yang dari dulu sampai sekarang masih langgeng sendiri dan batunya banyak di rumah. Namanya sudah melegenda, pokoknya kalau masuk di komunitas batu virus ada kontes event, tanya yang namanya Mas Mustafa Semarang, Mas Is Abdullah, terus Gus Minan dari Demak pasti pada kenal karena komunitas batu virus Indonesia itu sangat guyup ya Mas, enak sekali. Ya. Saya main batu apa aja dari dulu itu memang merasakan enak dan nyaman. Guyup itu di batu virus ini gitu. Untuk Kudus Mas, Ya, gimana pasarnya untuk di Kudus? Pasarnya kalau hari ini mungkin sepertinya mati suri. Loh, Tapi sebenarnya tidak. oh gitu Ya, sebenarnya tidak. Ya. Jadi kita bisa sebut mati suri karena kita sudah cukup jarang menemukan penjual batu virus itu seperti 3-4 tahun yang lalu. Oh setelah booming, Betul. sepi terus dia menghilang. Betul. Berarti cuma pecinta yang waktu ada boomingnya aja. Betul. Padahal sebenarnya pecinta batu virus atau mungkin batu-batu lain lah selain batu virus itu di Kudus masih sangat banyak dan potensial sekali untuk marketnya. Oh cuma cara menemukan mereka ya saling pecinta batu akiknya aja itu. Betul. Itu aja. Nah ini problem kita di Jawa Tengah. Jadi saya pernah sharing dengan beberapa
saudara virus ya. Problem di Jawa Tengah adalah kita itu untuk secara letaknya itu kita di tengah. Padahal masih banyak beberapa pecinta batu virus di situ ya. Masih banyak sekali. Jadi karena Jawa Tengah itu di center atau di tengah, jadi mereka terbiasa di apa namanya, disuapin, ya kan. Jadi ditawari, bukannya hunting atau mencari, tapi ditawari. Jadi kalau masih lebaran itu. Betul, bisa jadi dari Jawa Timur, mungkin karena di timur huntingnya ke Jawa Tengah atau jual ke Jawa Tengah, dari Jakarta mau ke Jawa Timur transit di Jawa Tengah. Nah sehingga di Jawa Tengah itu pembeli itu pasif. Dia menunggu. Nah itu problem. Cuman nilai plusnya adalah tentunya harga yang ada itu menjadi seolah-olah memiliki rule sendiri. Dia punya aturan sendiri. Kalau di Pati itu kan saya belum ya, dari dulu sampai sekarang setelah Bumi Ngake berlalu, saya itu belum pernah menemukan pecinta batu virus ya, khususnya batu virus yang benar-benar pecinta dan sampai sekarang nggak dijual atau masih dikoleksi barang-barangnya seperti apa, memang belum saya ketemu lah, belum pernah dengar. Tapi kalau di Kudus kok malah banyak saya kenalan, walaupun saya tidak langsung bisa berjumpa, tapi ada beberapa teman yang bilang di situ ada pecinta batu virus dan nggak bakal dijual dan barangnya bagus-bagus. Di Kudus kan berarti masih banyak ternyata Mas Is. Betul sekali Mas Andi. Jadi di Kudus itu juga cukup unik ya, karena kalau kita lihat dari dulu Kudus ya, saya agak melenceng ya. Kudus itu dulu namanya sebelum itu Tajuk. Jadi wilayahnya tuh sekitar makam Sunan Kudus itu. Kalau kita lihat susunan rumahnya atau bentuk rumahnya, itu rata-rata itu bangunannya itu cukup minim ventilasi dan apa namanya, pagarnya tinggi. Jadi itu seolah-olah itu menyiratkan bahwa memang masyarakat Kudus sedikit tertutup sebenarnya. Apalagi untuk jual beli virus begitu. Jadi di Kudus itu ada istilah, kok sampai ada orang jual virus itu kok ketahuan tombone. Kayak itu duit toh Pak. Seolah-olah seperti itu loh. Kesannya malah batunya hilang kewibawaannya gitu ya. Betul. Kita butuh uang gitu ya. Seolah-olah begitu ya. Jadi meskipun mungkin ada yang menjual untuk mendapatkan yang lebih bagus lagi, gitu. Makanya deposit virus-virus kuning itu banyak sekali dan saya banyak menemukan di Kudus. Cuma jarang pada keluar dari gitu ya. Kolesterolnya apa itu pabrik rokok gitu ya. Ada salah satu pabrik rokok yang di Kudus itu kan cukup besar ya dan menggurita di Indonesia itu. Kebetulan itu para pekerjanya atau para karyawan itu banyak sekali yang suka virus. Banyak Mas. Banyak. Ada beberapa yang sudah sampai kenal dan melihat relasinya juga ada. Ya pastinya saya ada datanya. Bocorannya banyak ya. Iya, nanti kalau ada yang super bisa kita nanti ya. Terus untuk pemasaran di Kudus bagaimana? Di Kudus untuk sampai dagangannya sendiri itu hari-harinya bagaimana? Apa sampean itu lebih banyaknya ke online, ke sana ke sini, ke keliling Indonesia atau gimana? Mungkin kalau harinya kita lebih banyak topang dari konten ya. Online? Iya, saya aktif di beberapa media itu dan jual di sana. Cuman kalau untuk mungkin face to face jualan atau COD itu ya tidak terlalu sering lah, karena apa namanya, yang kita tawari juga mungkin sudah memiliki banyak koleksi. Gitu. Itu. Jadi kembali lagi mungkin mengandalkan online. Mungkin kalau persentase mungkin bisa di persentase mungkin 50-50 lah, sekitar 50% banding 50%. Masih bagus juga berarti Kudus ya ternyata ya. Cukup bagus untuk offline-nya ya. Kalau online kan memang kebetulan kita kan jual di beberapa media. Kayak nanti ya ada banyak ya, ada banyak. Tapi kalau di offline itu pembelinya itu kelas yang top banget, yang kelas kontes atau kelas pakaian cuma sekedar punya virus ya, punya yang sedang atau gimana? Nek saya enggak ada spesifikasi ya, Mas Andi. Jadi saya memang menyediakan dari hampir semua range harga. Dari yang mulai ratusan ribu saya ada, ratusan ribu, 1 juta, 2 juta, 3 juta dan seterusnya ada. Karena yang bagus itu ya, melayani gitu ya.
melayani karena memang untuk virus sendiri itu memang pasarnya itu hampir semua kalangan sepertinya. Untuk virus ya. Untuk virus Nah, ya. Saya juga suka di virus itu. Dan yang menarik sekali ya tadi ngobrol sama Kang Sofan, ada banyak sekali sekarang para pecinta batu mulia Iya. itu juga menyandingkan virus dengan batu mulia. Jadi Di Kudus sendiri atau di Kudus juga atau sama. pecinta yang online bercurhat tentang sama begitu? Hampir ya ini fenomena beberapa tahun terakhir lah. Hampir rata-rata itu yang biasa suka batu mulia terus tertarik sama virus. Padahal batu mulia itu kan batu jernih, bening gitu ya. Bagus clean ya kan. Dan Terus biasanya untuk kecil. batu virus itu kan padas gitu ya, batu nggak tembus. Unik. Nah, gitu kok pada lari ke situ mungkin karena warnanya yang tidak bisa dibatasi ya. Ya. Ada yang hijau, biru, karakter, wah model-model pokoknya apa karena itu mas? Ya mungkin kalau untuk masalah feeling sama batunya atau kesenangannya mungkin iya lah ya. Cuman saya lebih melihat dari yang lebih rasional lah. Jadi biasanya orang batu mulia itu beli untuk invest. Oh gitu. Betul, beli untuk invest. Dan virus juga termasuk salah satu batu yang cukup oke untuk investasi. Cuman ya harus tahu ya, atau minimal pemahaman mengenai virus mana sih yang kira-kira layak untuk investasi begitu. Kalau untuk berarti kembali lagi kalau untuk virus memang larinya ke seni ya mas? betul. Seni ya, kalau Betul. virus memang seni. Sejarah juga ya kan? Betul. Karena batu virus selain apa itu modelnya yang cakep ya kan? Ya. Seninya kan banyak mas. Ada yang sukanya motif seperti wayang, hewan. Ada yang uratnya suka yang jala, rapi gitu kan? Iya. Ada yang suka padasnya lebar-lebar tapi berkarakter katanya. Gitu kan? Betul. Nah, Terus saklar apa ya? untuk sampean sendiri mas, itu biasanya kan keliling-keliling juga ya. Seperti kita kemarin sebelum COVID kan ada event di Indonesia itu kan berapa kali sekali? Biasanya 3-4 bulan sekali biasanya ya untuk yang regulernya. Untuk sampean keluar keliling di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ya kan, keliling untuk komunitas batu virus, gimana responnya mas? Cukup bagus ya. Cukup bagus, apalagi dibanding dengan untuk kontes-kontes batu lain ya misalkan ya, itu jauh loh. Dan 90% sudah apa itu orang virus ya, pecinta virus semua ya kan. Betul. Untuk yang awam mas, yang baru pemula gitu, yang menghubungi sampean mau beli virus, mau belajar virus tuh banyak juga mas. Ya banyak, ada yang belum pernah punya virus tiba-tiba mas saya minta virus ceplok dulu mas. Ya kan. Yang versi gitu. Yang versi. Tapi saya cuma punya uang 500 lah. Itu kan kita harus kasih edukasi juga. Minimal itu mas untuk range harga virus memang variatif dan mana sih yang harus minimal yang oke lah, yang oke dulu lah, jangan ngomong harga atau kualitas dulu, yang oke dulu lah buat dipakai, yang pantes dari dimnya, dari metriknya, warnanya, atau mungkin originnya. Bagaimana kalau pertanyaannya minta yang apa itu tadi 500, minta yang top biru fancy uratnya jala? Nah itu yang kadang-kadang saya mungkin harus punya apa ya Mas Andi ya, harus punya kesabaran lebih untuk menjelaskan mungkin ya bahasanya ya. Jadi saya harus menjelaskan pelan-pelan ya bahwa semua orang pasti mengharapkan barang bagus dengan harga yang oke. Gitu. Apalagi kan mereka kan awam ya. Wajar. Jadi ada virus harga puluhan juta ditawar 500.000 pun kita tidak masalah kita sebagai seller. Jadi nggak ada patokan kan? Nggak ada patokan. Seperti logam mulia gitu. Betul. Dan tingkat pemahaman si pembeli itu beda-beda. Bisa jadi mungkin biasa beli harga dengan harga di bawah 1 juta, melihat barang seperti itu sudah kita sangat memaklumi lah. Kita pintar-pintarnya juga cari pasar ya mas. Seperti saya juga di sini kan nggak ada pecinta batu virus banyak gitu kan, di pasar nggak ada. Misalkan kita bawa barang seperti ini, misalkan kita belinya misalkan 5 juta mas, bawa satu koper ke pasar tempat saya itu. Di situ nggak ada pecinta batu mas, belinya cuma harga 20.000, akeh-akeh biasa itu. Kalau kita bawa ke situ, kita buka harga misalkan beli 5.000, berapa ini mas? 6.000. Orang marah ke kita,
oh ini apa ini kok harga mahal banget, itu yang salah kita bukan pembeliannya mas, yang salah kita penempatannya kita salah. Betul. Kita menjualnya salah pada orang, harus pas semua itu. Betul. Ya pasti, ya itu yang saya sebut tadi. Jadi kita kan memang ada jenis batu biru yang kita sediakan dan untuk berbagai kalangan. Jadi kita juga minimal paham peta lah untuk marketnya lah ya mas. Misalkan di Pati pun itu banyak loh yang suka virus dengan kualitas top loh. Banyak sekali. Saya kebetulan meskipun nggak pernah transaksi tapi kenal gitu kan. Itu juga koleksinya luar biasa bagus. Itu mas, kalau untuk tadi kan sampai kelilingnya ya kan, lokalannya, orang yang awam menghubungi sampean bertanya virus itu banyak nggak yang bertanya? Kan banyak juga yang WA saya, perbedaannya batu virus asli mas atau yang palsu ini gimana mas? Jadi dia kepengen virus tapi mempunyai koleksi-koleksi yang salah kaprah ya, maaf. Jadi biasanya itu batu komposit itu yang biru urat emas ya kan, tapi batunya itu komposit yang uratnya kuningnya itu kuning buatan itu. Banyak juga yang bertanya seperti itu kepada sampean. Sangat banyak ya, sangat banyak ya. Jadi memang edukasi tentang virus sebenarnya sudah banyak ya di media ya, di internet juga banyak. Cuman kan mungkin karena keterbatasan juga pecinta batu virus tidak semuanya mengikuti begitu. Ada yang dapat warisan nih mas, Mas Andi. Wah aku beli di Mekah ini. Itu banyak itu. Ternyata komposit gitu kan. Cuman mungkin saya bisa kasih sedikit tips saja ya. Saya tidak mau ngomong mengenai material batunya atau karakternya. Minimal ketika kita beli batu virus itu kalau memang merasa kita belum begitu paham mengenai virus, minimal ada yang dampingi. Oh gitu ya. Ada yang benar-benar sudah tahu batu virus ya. Betul, yang sudah paham. Dan pasti harusnya sudah punya virus dulu. Jadi punya virus yang benar, paham batu virus harus dampingi dulu. Oh gitu ya. Nah nanti seiring waktu mungkin sudah mulai punya 1-2 sudah mulai ada pengalaman empiris lah kan, punya beli batu, lama-lama insya Allah tahu lah dengan ilmu titan. Tuh. Nah ilmu titan juga ya mungkin ada pengalaman. Ilmu pengalaman kan, ilmu lapangannya kan mas. Iya. Sekali itu. Dan baru lah mungkin baru menginjak ke tahap berikutnya. Jadi secara teoritis, baca, diskusi, sharing sama teman-teman. Tapi ingat biar paling aman ya harus ada yang dampingi. Itu aja, harus ada yang mendampingi untuk berita-berita. Itu tadi dari Mas Ishak Bila Kudus. Nanti kita masih buat bulan. Sekarang kita giliran Gus Minan yang dari Demak. Kita tanyain pasarnya di sana seperti apa. Nah, oke. Sekarang kita bertanya kepada Gus Minan yang ada di Demak. Beliau ini kumpulannya itu apa itu ulama-ulama besar ya guys. Saya lihat di medianya itu Facebook-nya apa guys? Namanya Minan Sugih Manfaat. Minan Sugih Manfaat ya. Nanti di sini ada. Nah, di situ kan saya lihat postingannya itu sama bib atau apa ulama besar lah, ulama besar karena beliau ini cukup tim terus apa itu mengaji gitu, suka banget imannya luar biasa. Moga-moga saya mengikuti seperti itu, bisa seperti itu ya. Amin. Nah, untuk Gus Minan ini sekarang saya bertanya tentang batu yang di daerah sampean dulu. Sampean di daerahnya itu di Demak itu bagaimana Gus? Saya di belakang Masjid Agung Demak. Masjid yang gede di Demak itu buatan Masjid Agung Demak. Sunan itu katanya ya. Oh, di situ ada tokonya atau gimana? Itu ada toko lokasinya itu di belakang makam Raden Fatah. Jadi kalau habis ziarah itu lewat belakang, itu pasti melewati depan rumah dan ada yang jualan baju-baju banyak itu. Nah itu banyak. Berarti di situ sampean? Iya, sekitar situ. Nanti kalau bisa aja tanya nama saya atau Koka gitu lah. Minan Koka itu banyak yang paham. Kalau di situ sebutannya Minan Koka gitu. Biasanya ya Minan gitu. Oh Minan. Minan. Oh, gitu. Tahu virus, ziarah di situ, lihat koleksi Anda dan tidak kaget dengan harganya atau lain-lainnya. Alhamdulillah tertarik, ada yang beli lah. Gitu. Karena sudah tahu ya. Beliau sudah tahu, sudah paham. Kalau yang belum tahu ya biasanya uang pasti ada banyak ya kan, buat nebus bisa. Tapi kalau belum tahu kan ya wajar kan. Kok harganya mahal gini itu kan wajar. Online-nya juga menarik juga ya mas. Online ya alhamdulillah lumayan. Gitu. Oke, untuk
itu tadi Gus Minan. Sekarang kita ngobrol-ngobrol membahas yang sudah WA saya tentang masalah Abdul Rojak, masalah batu polos, keaslian dan lain-lainnya. Sekarang saatnya kita ngobrol tentang batu virus Abdul Rojak, batu virus polos tembus. Nah sekarang tentang Abdul Rojak dulu Mas, itu kan banyak yang WA saya batu Abdul Rojak seperti apa gitu ya, kan ada beberapa versi. Kalau di Jawa, di senior batu virus di Jawa kan berbeda mungkin ya sama yang ada di maksud dengan mereka. Jadi untuk Abdul Rojak itu kalau menurut saya kan tambang juga ya. Ya, pengertian Abdul Rojak itu merujuk ke provinsi Razavi, Khorasan. Razavi, ya, Khorasannya. Itu sebuah provinsi yang ada di Iran. Nesabur juga. Nesabur ya, di Nesabur itu ada tambang tua. Dulu itu tambang tua itu sangat banyak di sana. Itu virus yang beredar sekarang ini virus kuno yang akhirnya menjadi nama Abdul Rojak, yang tipenya menurut orang Indonesia itu warna hijau, urat emas, terus lebih ke serat pura-pura gitu, spider web gitu. Tapi pada intinya Abdul Rojak di situ juga membuahkan batu virus yang berwarna biru sebenarnya, cuma biru yang fosfor yang lama-lama materialnya lebih keras gitu ya, kinclong karakternya juga sangat bagus sekali kan. Tapi di Indonesia sendiri kembali ke yang masuk ke Indonesia dulu itu banyak virus yang warna hijau kembali seperti yang di zaman dulu ya zaman dulu di komunitasnya dari apa Abdul Rojak ya, para kiai-kiai itu karena warna suka hijau akhirnya identik dengan Abdul Rojak warna hijau pokoknya uratnya kuning gitu. Masalah urat itu tinggal kita seleranya seperti apa gitu. Yang penting kuningnya itu seger gitu, cerah gitu. Cerah, berwarna hijau. Terus apa itu kembali ke yang warna polos dulu. Ya, warna polos ya. Warna polos ini ada dua kota, ada di Kerman dan di Nesabur. Kita membicarakan yang jenis virus polos dulu, dari ya. versi gitu ya, dari versi dulu bukan dari negara lain ya. Nah, kita khusus versi itu ada dua kota, yang kota ini sebenarnya tidak berdekatan, sangat jauh sekali, sekitar 880 km. Oh, berarti hampir kalau di sini dari Pati hampir sampai Bali ya? Iya, sampai Bali. Jauh sekali. Kalau naik mobil itu sekitar 10 sampai 11 jam. Oh, ya itu. Dengan jarak itu ada beberapa tambang yang Kerman menghasilkan polos yang pirate atau perak, sedangkan yang di Nesabur itu biasanya warna biru polos berserat kuning. Oh gitu. Nah, bagi orang-orang Indonesia itu yang ada di Nesabur itu biasanya polos yang ada corak kuningnya, tapi orang luar negeri dan orang-orang yang suka batu mulia biasanya suka yang polos-polos gitu. Oh di sana ya? Ya, betul. Di sana itu batu polos itu yang mereka sukai malah yang warnanya seperti tilasin. Oh yang muda banget. Ya, itu di sana mahal sekali Mas. Iya. Mahal sekali. Pernah tanya saya. Iya. Oh, mahal di sini. Tariknya kurang ya. Sukanya kan kalau di Indonesia itu birunya kan yang biru apa ya? Oh yang biru. Ya. Itu kalau Mas Andi pengen tahu sekitar harga yang polos itu, satu krat itu bukan gram ya, satu krat itu 400.000. Satu krat ya? Satu krat. Nah kalau segini Mas? Mulia. Seperti ini. Kalau seperti ini kalau di Iran sendiri warnanya middle, tidak yang spesial. Yang spesial warnanya yang warna lebih putih lagi seperti terasi. Ini sudah membiru. Ini berapa apa tadi? Krat Mas? Ini kalau saya tidak tahu, kalau gram ini sekitar warna lebih muda lagi. Oh yang muda lagi itu satu krat 400.000. Jadi mahal sekali. Seperti ini beda apa sama Mas? Ini maksudnya middle, bukan spesial yang ada di Iran.
Belum yang 1/400.000 belum. Saya tidak bisa belanja, dan memang ketika saya belanja pun saya tidak berani spekulasi karena peminat Indonesia mencarinya yang birunya warna biru. Dan itu ya? sebenarnya biru itu yang orang Indonesia suka itu ada di Mesir. Oh gitu. Egypt ya, karena birunya lebih luar biasa tajam. Oh, untuk mainnya truk yang bagus menurut orang Iran. Betul. Dan ada catatan Mas Andi, ini ada beberapa saya dengar itu virus itu kok ada yang tembus. Nah, selama itu batunya mengkristal dan tipis pasti tembus. Oh iya, saya sering juga mendapatkan batu virus yang berurat ini ya. Nggak polos padahal. Berurat itu rata-rata kan padas. Itu pun kalau materialnya yang bagus, saya juga ada yang dulu, tapi nggak seperti bacan itu enggak. Beda sekali. Beda. Kemarin juga ada yang tanya nih Mas tentang batu virus polos ya. Batu virus itu polos, batu virus itu tembus atau enggak? Pertanyaan kan seperti itu. Karena awam ya wajar tanya ke kita ya. Jadi begitu, tapi pertanyaannya menurut sampean bagaimana? Pada dasarnya batu itu selama itu bukan kalsedon, apalagi ini kan batu virus yang berfosfor ya dan berkapur, itu sebenarnya tidak tembus. Memang tidak tembus. Tapi ketika mendapati suatu kualitas yang bagus dan itu lempengannya tidak terlalu tebal, itu pasti tembus. Oh, berarti jenis virus itu ada yang tembus kan? Ada. Terus karena ada banyak ya. Peniruan dari batu virus tersebut, misalkan batu komposit, batu tembakan lah, batu virus tembakan itu kan disorotkan tembus. Nah terus batu virus kan kebanyakan ada yang nggak tembus. Mereka semua itu ada yang berpikiran kalau virus itu tidak tembus. Kalau yang tembus itu virus palsu. Nah, jadi kan itu memang kembali lagi ke satu ilmu dulu ya, tentang pengetahuan virus. Harus tahu dulu batu virus itu bagaimana dulu, ya kan? Berarti dilihat dari nakitnya, dilihat dari materialnya, gitu ya. Kalau memang itu kok bahannya, materialnya itu benar-benar virus, kok tembus ya berarti virus. Nah kalau yang dilihat bahan dan materialnya memang batu palsu, ditembus, nggak tembus juga tidak virus kan gitu ya. Berarti intinya harus hati-hati. Intinya batu virus memang ada yang tembus. Cuma pintar-pintarnya kita melihat dulu dari materialnya. Begitu kan Mas Is? Betul. Nah, masalah tembus itu ya Mas Andi ya, saya tertarik juga kalau pemahaman saya atau keilmuan yang saya terima sampai dengan hari ini itu untuk material virus sendiri itu sebenarnya opak transkulen malah. Saya tahunya malah itu. Jadi dari yang tidak tembus sampai transkulen. Jadi memang yang semi mungkin yang tidak terlalu kristal sudah cukup tembus. Dalam artian tembus cahaya sekian mili gitu ya. Tapi yang tembusnya lebih banyak juga ada. Oh gitu. Itu juga tebal tipisnya juga pengaruh ya Mas Andi ya. Selain material ya, itu satu. Terus yang menarik juga tadi Persia atau Iran sekarang ya, di luar Iran itu juga ada juga tambang polos ya. Contohnya seperti dari Nevada, dari Arizona. Itu juga kualitasnya juga tidak kalah sebenarnya ya. Kalau material ya, betul. Dan mungkin lebih mudah mendapatkan material polos di US. Oh gitu ya. Ya makanya karena tingkat kesulitannya mendapatkan bahan baku untuk polos itu Mas Andi. Persi pasti menduduki peringkat pertama. Pasti. Satu ya. Dari hijau pun ya. Satu. Yang kedua juga kebetulan waktu itu 2 atau 3 tahun lalu kita pernah datangkan penambang dari Iran langsung ya waktu di Surabaya. Mas Andi juga datang waktu itu. Itu benar menceritakan bahwa proses pengambilan proses distribusi bahan dari tambang itu juga menarik. Jadi sudah menggunakan sistem yang sama seperti penjualan sistem batu rubi. Oh gitu. Iya, ini menarik sekali, makanya harganya bisa stabil. Jadi batu ditambang itu tidak kemudian dijual bebas, tidak.